Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 107, ribuan kembang api mengelilingi seluruh kota. Tunggu sebentar lagi. Valentino melambaikan tangannya. Baik, Tuan Muda Valentino. Pemuda itu menganggukkan kepala dengan hormat, lalu pemuda itu mundur ke samping. Setelah pemuda itu mundur, Valentino menolehkan kepala untuk melihat ke arah Angel. Angel hanya bisa menatap Valentino dengan mata terbelalaknya, karena Angel tidak mengerti maksud Valentino. Ada air mata yang berlinang dalam sepasang mata jernih yang indah itu. Valentino menjulurkan tangannya untuk menyeka air mata di sudut mata Angel. Valentino bertanya dengan serius. Angel, apa yang akan kamu lakukan kalau aku adalah tuan muda keluarga Wijaya di kota Merkel? Setelah itu, Valentino menatap Angel dengan serius dan menunggu jawaban dari Angel. Mendengar perkataan Valentino ini, Angel menjadi bengong. Setelah terdiam beberapa saat, Angel baru berkata, "Kamu jangan bercanda. Kamu bagaimana mungkin adalah tuan muda dari keluarga Wijaya?" Setelah mendengar perkataan Valentino, Angel pun bengong sangat lama. Baru Angel berkata, "Kamu jangan bercanda. Bagaimana mungkin kamu adalah tuan muda dari keluarga Wijaya? Coba kamu perlihatkan padaku uang mahar 18 miliar yang diberikan tuan muda Wijaya kepada keluarga Kusuma." Saat mendengar Valentino berkata begitu, respon pertama Angel adalah percaya. Akan tetapi, Angel merasa semua itu tidak nyata setelah dipikir-pikir lagi. Meskipun Valentino yang hari ini tampak sangat berbeda dengan sebelumnya. Valentino juga masih memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan tuan muda keluarga Wijaya dari kota Merkel. Keluarga Wijaya dari kota Merkel bukan keluarga biasa. Kalau Valentino benar-benar keturunan dari keluarga Wijaya, bagaimana mungkin dia akan mengembara di luar selama 3 tahun? Bahkan masalah mahar yang diberikan tuan muda Wijaya kepada keluarga Kusuma juga bukan hal yang bisa dilakukan oleh Valentino. Kalau tidak, uang mahar itu pasti akan menjadi miliknya, kan? Lalu, kalau mahar itu benar-benar miliknya, kenapa Valentino tidak memberikan mahar itu padanya? Setelah mendengar itu, Valentino pun tercengang sejenak. Lalu, Valentino hendak menjelaskan masalah uang mahar 18 miliar itu pada Angel. Sekarang Valentino sudah memutuskan untuk tidak menipu Angel lagi, tidak peduli Angel percaya atau tidak. Valentino hanya ingin Angel tahu bahwa suaminya tidak lebih buruk dari orang lain. Tuan muda Wijaya di kota Merkel yang membuat semua orang di kota Neo merasa kagum adalah suaminya, Valentino Wijaya. Namun, Angel malah berkata dulu pada saat ini. "Sebenarnya, aku tidak berharap kamu adalah tuan muda keluarga Wijaya," ujar Angel dengan perlahan dan matanya melihat ke kejauhan. Valentino selalu merasa ada rasa kesepian dan kesedihan dalam mata Angel. Kenapa? Valentino tidak mengerti. Karena keluarga Wijaya di kota Merkel terlalu jauh dan bukan orang yang sederajat dengan kita. Kalau kamu benar-benar adalah tuan muda keluarga Wijaya di kota Merkel, kekuasaanmu akan lebih tinggi dariku sampai aku tidak bisa mencapainya. Kalau bisa dipilih, aku lebih menginginkan kamu yang seperti ini. Setidaknya, kamu ada di sisiku. Angel berkata dengan tulus juga dengan ekspresi serius. Mendengarnya, Valentino merasa terkejut. Ternyata ini adalah pemikiran dalam hati Angel. Angel tidak berharap menjadi nyonya muda dari keluarga bangsawan. Juga tidak berharap Valentino terlalu hebat dan memiliki status yang mulia. Dia hanya berharap Valentino memiliki sedikit pencapaian dan bisa berada di sisinya saja. Baik, aku mengerti. Valentino menghela napas dan menganggukkan kepala menyetujuinya. Valentino mau tidak mau harus merahasiakan identitas aslinya lagi. Permintaan Angel ini tidaklah sulit. Valentino mungkin telah salah sangka sebelumnya. Angel tidak membutuhkan cinta membara. Dia hanya ingin kebahagiaan yang sederhana dan tulus. "Oh ya, bukankah ada yang ingin kamu katakan padaku barusan?" Angel tiba-tiba teringat masalah sebelumnya. Ada hadiah yang ingin aku berikan padamu." Valentino tersenyum, lalu menjentikan tangannya terhadap pemuda itu. "Baik, Tuan Muda Valentino." Pemuda menganggukkan kepala, kemudian langsung mengeluarkan walkie-talkie di belakang punggungnya. "Perhatian dari semua bagian. Segera bersiap." Melihat tindakan pemuda itu, Angel merasa sangat tidak mengerti dengan apa yang akan dilakukan oleh Valentino. "Tidak apa-apa, kamu lihat saja."
Valentino memeluk bahu Angel dengan lembut dan berjalan ke ujung balkon. Kedua pengawal yang awalnya berdiri di tepi balkon segera pergi ke sisi lain. Tim 1, siap! Tim 2, siap! Tim 3? Seketika, ada banyak tanggapan yang tak terhitung menjawab di walkie-talkie. Hanya menerima balasan siap sudah membutuhkan waktu hampir 3 menit untuk membalasnya. Angel mengeluh dalam hatinya, ada seberapa banyak orang di sana. Setelah memastikan semua tim menerima pesannya, pemuda itu langsung memberi perintah pada walkie-talkie. Dengar perintahku, 3, 2, 1, nyalakan apinya. Apa? Menyalakan api? Angel tetap merasa sangat bingung. Namun, 5 detik kemudian, kebingungannya menjadi kejutan. Shut! Di kejauhan sana, tiba-tiba muncul sekuntum kembang api yang indah. Bukan sekuntum, melainkan sederet. Bukan sederet, Angel tidak bisa menemukan kata yang cocok untuk mendeskripsikannya. Kalau Hotel Four Seasons dianggap sebagai titik pusatnya, maka kembang api di sekitar membentuk lingkaran besar di pusat ini. Kembang api yang besar dan cantik muncul dari segala tempat yang bisa dilihat dengan mata. Seluruh kota Neo seperti dikelilingi oleh kembang api tak terhingga ini. Angel baru sadar bahwa Valentino mengelilingi seluruh kota Neo dengan kembang api yang tak terhingga ini. Menggunakan kembang api mengelilingi seluruh kota. Pada saat ini, ada 100.000 kembang api yang meletus pada waktu bersamaan. Aneka ragam warna yang indah masuk ke dalam mata Angel. Boom! 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 Mata indah Angel dipenuhi rasa haru saat mendengar suara ledakan dan melihat kembang api yang bermekaran satu persatu di depan matanya. Mawar merah yang menawan, kembang api yang indah dan cincin berlian yang berkilau. Semua barang ini memiliki unsur keromantisan. Setiap wanita tidak bisa menolak keromantisan ini. Dulu, Angel sangat mendambakan keromantisan seperti ini. Hari ini, Angel bisa merasakan semua keromantisan ini. Semua ini diberikan oleh pria di sisinya, Valentino. Kembang api terus meletus dan beraneka ragam warna cahaya kembang api yang meletus terpantul di wajah Angel yang putih itu. Seolah-olah langsung meletus dalam hatinya. Indahkah, Angel? Valentino berkata dengan nada suara yang sangat lembut. Indah sekali. Angel segera menganggukkan kepala. Kedua orang saling bertatapan, seketika menghasilkan asmara cinta yang membuat mereka tidak bisa berpaling. Kedua orang ini merasa ingin melakukan sesuatu di bawah suasana yang sangat romantis ini. Valentino menatap bibir merah Angel yang menawan itu dengan penuh kelembutan dan wajahnya sedikit mendekati wajah Angel. Napas Angel menjadi terengah-engah dalam seketika dan jantungnya juga berdebar kencang, lalu memejamkan matanya dengan perlahan. Balik kanan, gerak! Pemuda itu tiba-tiba memberi aba-aba. Ratusan pengawal membalikkan tubuhnya dalam seketika, membelakangi Valentino dan Angel. Mereka tidak berani melihat tuan muda Valentino. Pada saat ini, bibir kedua orang itu saling bersentuhan. Seketika, seolah-olah ada sekumpulan kembang api yang meledak dalam benak Angel, membuatnya terbenam. Ada ratusan ribu kembang api yang meletus di sekeliling kota Neo dan kedua orang itu saling berciuman di gedung tertinggi di kota Neo. Bab 108, menengadah ke arah Valentino. Pada saat ini, mereka merasakan kehangatan yang tak ada batasnya. Mereka berdua melupakan segalanya, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua dan tidak ada yang lain. Di dalam Hotel Four Seasons, orang-orang yang sedang makan di dalam juga tertarik dengan pergerakan besar di luar. Karena lebih dari puluhan ribu kembang api dinyalakan pada waktu yang sama, jadi pergerakan besar itu hampir sama seperti ledakan bom atom. Banyak orang berlari keluar dari hotel dan melihat sekeliling dengan wajah terkejut. Sedangkan anggota keluarga Kusuma yang berada di ruang VIP yang paling atas langsung melihat pemandangan luar melalui jendela. Semua anggota keluarga Kusuma berjalan ke jendela untuk melihat keluar dengan takjub. Namun, hanya Kiara yang berekspresi masam dan matanya memerah. Tidak. Semua itu seharusnya milikku. Seharusnya milikku. Tuan Muda Wijaya itu milikku. Mas kawin itu milikku dan kembang api ini juga seharusnya milikku. Milikku. Teriak Kiara dengan marah. Seluruh dirinya benar-benar seperti orang gila. Seseorang segera berkata, Kiara, sebaiknya kamu terima saja nasibmu, karena semua ini miliki Kang El. Sekarang terlihat dengan jelas bahwa Angel adalah kekasih Valentino. Sedangkan identitas Valentino sangat luar biasa sampai semua orang menyanjung keluarganya Angel. Saat ini, siapa yang akan dengan bodoh membantu Kiara?
Aku tidak mau menerima takdir ini. Mungkin saja Valentino bukan Tuan Muda Wijaya. Tuan Muda Wijaya pasti belum datang. Haha, kalian semua itu orang bodoh. Kalian semua bodoh. Bagaimana mungkin Valentino bisa menjadi Tuan Muda Wijaya? Rambut Kiara acak-acakan seperti orang gila. Semua anggota keluarga Kusuma hanya menggelengkan kepala, karena merasa Kiara ini tidak bisa ditolong lagi. Semakin banyak orang keluar di lantai bawah Hotel Four Seasons. Tidak peduli mereka melihat kemanapun, pasti akan melihat kembang api, karena kembang api yang sebanyak itu seperti menutupi seluruh langit. Wah! Luar biasa! Terdengar suara orang-orang menarik napas di dalam kerumunan. Hal ini pasti dilakukan oleh orang yang memesan seluruh hotel ini. Tapi, kenapa dia melakukan hal ini? Aku merasa kalau tuan muda kaya yang misterius itu ingin melakukan acara menyatakan cinta yang mewah, tapi kenapa pemeran utamanya belum muncul? Betul. Tidak hanya tidak melihat pria itu, bahkan wanita itu juga tidak terlihat. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh tuan muda kaya yang misterius itu? Semua orang mulai membahas hal ini, tapi sampai sekarang mereka tidak tahu kalau semua ini dilakukan oleh Valentino. Karena Valentino mengambil jalur lift VIP ketika Valentino pergi ke lantai atas hotel, jadi mereka tidak melihat Valentino. Saat semua orang membahas hal ini, ada seseorang yang tiba-tiba melihat ke lantai atas hotel. Sepertinya di sana ada orang. Seru pria itu. Semua orang buru-buru melihat ke arah yang dia tunjuk. Seketika, semua orang melihat ke atap hotel, lalu melihat sepasang kekasih. Pada saat ini, bagian atap hotel sangat sulit diabaikan oleh orang-orang karena ada banyak lampu warna-warni. Sedangkan Valentino dan Angel berdiri di tepi atap sambil berciuman, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Benar-benar ada orang! Astaga! Apa itu adalah tuan muda kaya yang misterius? Tunggu sebentar, kenapa wanita itu sangat mirip dengan Angel dari keluarga Kusuma? Itu memang dia. Itu pakaian yang dia pakai hari ini. Kenapa dia bisa ada di sana dan berpelukan dengan seorang pria? Bukannya dia sudah menikah? Kalian bodoh, ya? Pria itu adalah Valentino yang tak berguna itu. Apa? Seketika, semua orang pun tercengang. Ternyata pria dan wanita yang berada di atap itu adalah Angel dan Valentino. Bukankah mereka berdua itu lelucon di kota Neo? Bahkan semua orang di kota Neo menjadikan mereka berdua sebagai bahan tertawaan. Terutama Valentino, setelah Valentino menikah ke keluarga Kusuma, dia disebut pria tidak berguna selama 3 tahun ini. Akan tetapi, orang yang disebut pria tidak berguna itu malah naik ke puncak kehormatan yang berada di atas kepala semua orang dan berciuman dengan Angel. Seolah-olah mereka sedang mengumumkan kisah cinta mereka ke seluruh dunia. Jangan-jangan, Hotel Four Seasons ini dipesan oleh Valentino. Jangan-jangan, Valentino juga yang menyalakan semua kembang api ini. Astaga! Hal ini benar-benar sulit dipercayai banyak orang, karena hal ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tiba-tiba teringat tanggal hari ini di 3 tahun yang lalu, di mana hari itu adalah hari Valentino menjadi menantu tak berguna di keluarga Kusuma, bukan? Kalau dengan kata lain, hari ini adalah hari peringatan pernikahan ke-3 tahun Angel? Tidak, aku tetap merasa hal ini tidak realistis. Bukankah si Valentino itu adalah pria tak berguna? Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak percaya. Semua orang pun saling menggunjingkan hal ini. Akan tetapi, tidak ada yang bisa mengubah fakta meskipun mereka tidak percaya. Sama seperti sekarang, tidak peduli mereka bersedia atau tidak, Valentino memang berdiri di atas mereka semua dan menunduk untuk melihat seluruh kota Neo seperti seorang kaisar. Sedangkan orang-orang yang berada di bawah hanya bisa menengadahkan kepala untuk melihat ke arah Valentino. Di kerumunan, ada sebuah tatapan yang sangat dingin menatap lurus ke arah atas. Mungkin orang lain tidak mengenali orang yang berdiri di atas itu, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengenali orang yang berdiri di atas itu adalah Valentino? Pemilik tatapan yang sangat dingin itu adalah Rain. Rain sudah beberapa kali berargumen dengan Valentino, tapi Hawik selalu kalah. Jadi, Hawik telah lama menyimpan dendam terhadap Valentino. Bahkan jika Valentino berubah menjadi abu, Hawik juga bisa segera mengenalinya. Jadi pada saat melihat ke atas, Hawik langsung mengenali orang itu adalah Valentino. Hanya saja dia tidak menyangka kalau dia bisa bertemu Valentino di sini, dan ternyata hari ini adalah hari peringatan pernikahan ke-3 tahun Valentino. Ketika melihat Valentino dan Angel berciuman, Rain pun marah besar sampai ingin mengambil pistol untuk membunuh Valentino. Oh, ini adalah hari peringatan pernikahan kalian, ya? Kalau begitu, hari ini aku akan memberimu hadiah besar. Mata Rain memerah dan terlihat sangat menyeramkan, seperti binatang buas.
Tuan Muda Rain, apakah Anda ingin melawan Valentino? Tanya anak orang kaya di depannya. Apa dia memenuhi syarat untuk membuatku melawannya? Aku hanya ingin memberinya sebuah hadiah dan Valentino akan menyukai hadiah ini. Mungkin saja Valentino tidak menyukainya, tapi yang penting aku menyukainya. Rain tersenyum dingin. Mario yang berada di sebelahnya segera membujuk Rain. Tuan Muda Rain, sepertinya Valentino itu sangat kuat. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Sekarang, Mario benar-benar tidak berani menantang Valentino. Tutup mulutmu, sampah! Rain tiba-tiba menoleh, lalu memelototi Mario dengan mata yang menyeramkan. Mario sangat ketakutan sampai dia dengan cepat menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kalau waktu itu kamu tidak menghentikan Valentino, maka aku sudah menghancurkannya. Aku memintamu membawa puluhan orang untuk menghentikannya. Ternyata malah dipukuli sampai babak belur oleh mereka berdua. Apa kamu masih punya keberanian untuk berbicara di depanku? Selain itu, aku tidak peduli apa identitasnya. Meskipun dia adalah Tuan Muda Wijaya dari keluarga Wijaya di kota Miracle, dia juga harus patuh padaku ketika di kota Neo. Ingat, adanya aku di kota Neo ini, maka semua anak orang kaya harus tunduk padaku. Ekspresi Rain sangat menyeramkan dan kata-katanya sangat dingin. Ini membuat Mario dan anak orang kaya lainnya merinding.